Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Anjarsari. Saya dari kelas A Teknik Informatika akan menjelaskan mengenai matematika diskrit. Soal pertama yaitu jelaskan alasan kita bisa mempercayai pernyataan jika saya terpilih dan Indonesia maju, maka Indonesia pasti maju. Catatannya diberikan tanda kurung agar lebih mudah mengubahnya menjadi bentuk P dan Q. Gunakan pengetahuan mengenai tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Mendapatkan pernyataan jika saya terpilih dan Indonesia maju, maka Indonesia pasti maju. P-nya saya terpilih, Q-nya Indonesia maju. P bernilai true, true, false, false. Q-nya true, false, true, false. P dan Q true, false, false, false. Kemudian P dan Q maka Q true, 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 true. Karena hasilnya true, 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 maka pernyataan ini bernilai tautologi atau benar semua, sehingga kita bisa mempercayai pernyataan di atas. Kemudian soal nomor 2, jelaskan alasan kita sebaiknya tidak mempercayai pernyataan jika saya terpilih atau Indonesia maju, maka Indonesia pasti tidak maju. Dari pernyataan ini kita mendapatkan P-nya saya terpilih, kemudian Q-nya Indonesia maju. Kemudian ada negasi Q, Indonesia pasti tidak maju. Sehingga P atau Q maka negasi Q. Nilai P-nya true, true, false, false. Q-nya true, false, true, false. Kemudian P atau Q true, 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 false. Negasi Q-nya F, false, true, false, true. Kemudian P atau Q negasi P atau Q maka negasi Q F, false, true, false, true. Jadi berdasarkan tabel kebenarannya ada nilai yang salah dan ada nilai yang benar, maka termasuk kontingensi, sehingga sebaiknya kita tidak mempercayai pernyataan di atas. Kemudian soal nomor 3, di antara sekelompok mahasiswa 100 orang ternyata 44 orang suka mata kuliah matematika diskrit, 52 orang suka kalkulus, 42 orang suka bahasa Inggris, 16 orang suka matematika diskrit dan kalkulus, 15 orang suka matematika diskrit dan bahasa Inggris, 14 orang suka kalkulus dan bahasa Inggris, dan 5 orang tidak suka ketiganya. Jadi diagram Venn-nya kita dapatkan di himpunan A ada 15, 13, 2, 14 yang jika ditotal maka hasilnya 44. Kemudian di B ini diumpamakan kalkulus, orang yang menyukai kalkulus, yaitu totalnya ada 52. Kemudian di C ada orang yang menyukai bahasa Inggris, diibaratkan C, yaitu totalnya ada 42. Ini totalnya ada 42. Kemudian siswa yang suka ketiganya yaitu AS, himpunan A 15 min X plus 16 min X sama dengan 44. Kemudian ini didapatkan dari irisan ini, irisan A irisan B yang ada di himpunan A. Yang ada di himpunan A ditulis semua di sini. Sama dengan 44. 44 itu dari mana? Dari total orang yang suka matematika diskrit. Demikian juga dengan B, demikian pula dengan C, ditulis semua. Kemudian AS plus BS plus CS plus 16 min X plus 14 min X plus 15 min X plus X sama dengan 95. AS plus BS plus CS, jadi ini semua, ini 45 di total min 2X sama dengan 95. 13 plus X plus 22 plus X plus 13, ini semua didapatkan dari variabel yang sudah kita hitung. AS nilainya 13 plus X, kemudian diganti di sini sama dengan 95.
Kemudian di total 93 plus X sama dengan 95, X plus 2. Jadi X sama dengan 2. Jadi nilainya X itu adalah 2. Siswa yang suka ketiga pelajaran tersebut ada 2 orang. Kemudian siswa yang menyukai matematika diskrit atau kalkulus dicari dengan jumlah seluruh anggota himpunan A ditambah seluruh anggota himpunan B. Jadi seluruh himpunan A dan seluruh himpunan B. Totalnya ada 15 tambah 13 tambah 14 tambah 24 tambah 13 tambah 2 tambah 12 sama dengan 80 siswa. Dan bentuklah fungsi boolean dalam bentuk SOP dan POS dari soal nomor 1 atau nomor 2. Jadi di sini saya menggunakan soal nomor 2. X bernilai 1, 1, 0, 0, Y-nya 1, 0, 1, 0. Kemudian fungsi X kali Y sama dengan X tambah Y aksen plus Y aksen, hasilnya 0, 1, 0, 1. Kemudian P maka Q, negasi P maka Q disebut kesetaraan preposisi. Jadi P atau Q maka negasi Q. Kemudian negasi P atau Q atau negasi Q. X plus, jadi diganti, P nya diganti menjadi X, Q diganti menjadi Y. Kemudian didapatkan nilai SOP nya 1, 0, dan 0, 0. Kemudian diubah menjadi variabel XY menjadi fungsi XY sama dengan XY aksen plus X aksen Y aksen. Kemudian posnya didapatkan angka 1, 1 dan 0, 0. Diubah menjadi variabel fungsi X Y sama dengan X aksen plus Y aksen kali X plus Y aksen. Jadi di sini mengapa kita perlu belajar matematika diskrit dalam teknik informatika? Karena matematika diskrit sangat penting dipelajari, terutama untuk mahasiswa di teknik informatika atau ilmu komputer. Nah, ini ada beberapa alasannya, yaitu matematika diskrit merupakan mata kuliah dasar sehingga digunakan sebagai pintu gerbang untuk mempelajari mata kuliah lanjutan dalam teori logika, teori himpunan, teori aljabar, teori linier, teori graf, dan sebagainya. Matematika diskrit memberikan kemampuan membaca, memahami, dan membangun argumen matematika sebagai landasan dalam mempelajari ilmu komputer seperti struktur data, algoritma, teori basis data, automata, dan sistem operasi. Sebagai dasar dalam mata kuliah riset operasi seperti metode pemecahan masalah atau teknik optimasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.